Selamat bertemu pada materi kedua dari mata kuliah pengantar metodologi riset dan penelitian ilmiah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa yang disebut dengan penelitian, lalu ciri-ciri dari suatu penelitian atau riset ilmiah. Pada materi ini kita akan bahas mengenai masalah, topik, dan judul penelitian. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pada dasarnya riset atau penelitian adalah memecahkan masalah yang terjadi. Jadi riset itu atau penelitian itu terjadi diawali dengan masalah dulu. Jadi harus ada masalahnya dulu. Sebelum ada masalah, maka riset atau penelitian tidak dapat dilakukan. Demikian juga hasil daripada riset itu harus menjawab dari masalah, ya, dari masalah yang dirumuskan. Jadi yang pertama yang harus ditemukan sebelum melakukan penelitian atau riset adalah masalah. Nah, permasalahannya adalah apakah masalah itu mudah ditemukan. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Saya langsung saja, misalnya kita langsung bahas misalnya kejadian-kejadian yang sering terjadi di manajemen pelayanan rumah sakit ketika akan melakukan penelitian, ya. Ketika masuk rumah sakit, ketika masuk lahan sebagai tempat dilakukannya penelitian, mudah tidak menemukan masalah itu, ya. Sering sekali ini tidak mudah menemukannya. Coba saja misalnya kita melihat kondisi di rumah sakit ini. Ini ada antrian yang mungkin juga kita sering lihat di rumah sakit. Apakah ini dapat menjadi masalah yang kita teliti? Misalnya itu, ya. Kemudian misalnya di apotik ada penyimpanan obat, ada persediaan obat. Mungkin ini bisa menjadi masalah yang kita bahas seperti itu. Kemudian juga misalnya ini tentang komplain pelanggan, komplain pasien, ya, seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi sumber dari masalah. Kemudian dari sisi sistem informasi, website misalnya seperti itu mungkin bisa jadi sumber masalah yang bisa kita bahas. Kemudian dari manajemen rekam medis, ya, ini juga bisa jadi sumber. Kemudian juga dari keselamatan pasien, ya. Ini hal-hal yang sering kita bisa lihat, tapi kita mungkin juga kurang sensitif untuk menemukan masalahnya, atau juga kita bingung apa yang harus kita lakukan, padahal ini sering kita lihat gitu, ya, di tempat kita praktek atau di lahan praktek seperti itu. Nah, saya mulai dengan dari mana sih pencetusan penemuan masalah penelitian. Ini saya ungkapkan pertama kali supaya kita mudah, ya, menemukan masalah penelitian seperti itu. Nah, sebenarnya sumbernya bisa dua, ya, yaitu penemuan yang pasif, artinya kita tidak mencarinya, artinya penemuan masalah ini langsung diberikan, misalnya dari institusi tempat kita bekerja atau tempat kita magang. Jadi ketika masuk ke tempat kita magang, kemudian dari lahan sudah memberikan, oh, ini yang sebaiknya diteliti, seperti itu, ya. Atau juga yang kedua, penemuan aktif. Jadi penemuan aktif ini kita yang mencarinya, sumbernya dari diri sendiri kita sebagai peneliti, kita yang mencarinya permasalahannya. Jadi sumbernya bisa dua, pasif dan aktif, diberikan atau kita yang mencari, seperti itu. Nah, namun demikian, ini dua-duanya juga kadang-kadang menimbulkan masalah, ya, menimbulkan kebingungan, ya. Contohnya seperti ini, ya, masalah yang sering muncul nih ketika kita menyusun penelitian atau karya tulis ilmiah, ya. Misalnya itu sudah merupakan penemuan pasif, misalnya kita ke lahan atau ke tempat magang dan di lahan sudah bilang, tolong teliti, misalnya ini, ya, contohnya aja, tolong Anda sebagai mahasiswa yang magang di sini teliti tingkat kepuasan pelanggan di rumah sakit ini. Nah, seandainya lahan bilang ini, bingung nggak, saudara? Bingung nggak? Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan ini? Seperti ini, ya. Langkahnya apa? Seperti itu, ya. Mampu nggak saya? Misalnya seperti itu. Ya, teorinya apa saja? Ini diberikan saja, ya, kita juga sudah cukup bingung, ya. Atau enggak kita menemukannya, kita cari diri sendiri, penemuan aktif, ya. Kita sudah ada di lahan, kita sudah praktek di lahan, ada di rumah sakitnya, tapi kadang-kadang juga ini sering terjadi, mahasiswanya datang, saya sebagai dosen bimbing, dan tanya,
masalah apa ya yang akan saya bahas gitu. Kira-kira penelitian saya apa Pak, seperti itu ya. Saya harus meneliti apa. Ini juga membingungkan gitu ya, membingungkan caranya seperti apa. Nah, kita lanjut, nanti saya akan berikan caranya supaya kita bisa melakukan ini ya. Jadi secara teori dari bukunya Profesor Dr. Suharsimi dan Profesor Dr. Sarmano ini memberikan teori bagaimana atau sumber dari penemuan masalah ya. Sumber dari penemuan masalah itu menurut Profesor Dr. Suharsimi itu ada 3, yaitu bisa dari paper atau dari dokumen. Jadi kita menemukan masalah dari paper atau dokumen. Caranya gimana? Kita mempelajari sumber pustaka atau penelitian atau penemuan sebelumnya. Ya, ini penting sekali. Ini kunci utama. Menurut saya ini kunci utama. Kenapa? Kadang-kadang mahasiswa yang melakukan penelitian itu tidak ada bekal untuk membaca penelitian sebelumnya, tidak ada bekal untuk membaca pustaka ya, sehingga apa, itu tadi bingung, dikasih masalah bingung, disuruh cari sendiri bingung. Jadi kunci utamanya Anda harus belajar dulu paper atau dokumen penelitian yang lainnya, sumber pustaka lainnya. Itu ya, kuncinya di situ dulu ya, kuncinya harus carinya dari situ ya. Kemudian dari situ kita juga bisa sumber penemuan masalah itu dari personal atau orang ya. Misalnya kita mengadakan wawancara dengan orang atau ahli yang ada di lokasi penelitian, misalnya orang-orang yang ada di lahan praktek kita, seperti itu ya. Namun saya juga cerita seperti ini, ketika kita bicara dengan orang yang di lahan praktek di tempat magang tentang penelitian yang akan dilakukan, kalau kita tidak mempunyai ide apa-apa gitu ya, kalau kita tidak baca paper atau dokumen atau penelitian sebelumnya, kita akan bingung akan bicara apa orang tersebut ya, gitu. Even orang itu ngasih ya, pembimbing kita ngasih ininya apa, topik penelitiannya atau judul penelitiannya lah, seperti itu, tapi kita juga bingung, kita punya nggak teorinya, kita nggak bisa tahu karena kita nggak baca yang awal tadi, yaitu paper atau dokumen ya, seperti itu. Demikian juga langkah yang ketiga, kita bisa cari sumber penemuan masalah itu dari tempat atau place tempat kita melakukan penelitian, tempat kita magang, seperti itu ya. Kita bisa mengamati langsung apa yang terjadi di lokasi, apa yang bisa saya teliti. Tapi itu tadi, kuncinya adalah kalau kita tidak baca awalnya paper atau dokumen, kita tidak bisa tahu apa yang akan kita bahas, seperti itu ya. Paper atau dokumen atau penelitian sebelumnya itu sangat menginspirasi untuk awal kita melakukan penelitian, seperti itu ya. Ini harus dilakukan yang pertama. Nah, pendapat kedua dari Profesor Dr. Samanu pun hampir sama sebenarnya, hanya dia lebih banyak ya. Tapi lihat di awalnya, di poin awalnya, dia juga menyarankan bacaan berupa jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan buku lain-lainnya itu harus kita baca dulu dari awal. Bahkan dia menambahkan mungkin sebelumnya memang kita harus ikut seminar, lokakarya. Inilah kenapa rasanya saya juga perlu menyarankan kalian selama masa kuliah itu harus memperbanyak kita ikut seminar, ikut lokakarya, ikut diskusi, tidak hanya ikut kuliah. Kenapa? Ini bisa mengembangkan pengetahuan kita, membuka wawasan kita gitu ya, seperti itu. Ini penting sekali ya. Kemudian juga ini yang tadi pernyataan pemegang otoritas itu tempat kita praktek, pengamatan, pengalaman, dan tentu saja menurut Dr. Samanu ada intuisi itu feeling kita ya, feeling kita itu kita hendak meneliti yang mana, seperti itu ya. Itulah sumber dari penemuan masalah yang sering kita membuat bingung di awal. Ini sebenarnya bisa dipecahkan dari cara ini ya. Jangan lagi bingung untuk mencari penemuan masalah gitu ya. Nah, untuk itu ya, saya mulai ke langkah selanjutnya, yaitu topik penelitian. Kenapa topik penelitian ini jadi penting? Karena begini ya, karena begini. Mungkin saja kita bisa baca buku, kita baca literatur, kita baca penelitian sebelumnya, itu masalah itu banyak ya. Penelitiannya juga berjejer di perpustakaan gitu. Kita bingung yang mana nih gitu ya. Yang mana yang kita ambil, seperti itu ya. Karena penelitian itu banyak macamnya ya, banyak ragamnya gitu. Kalau kita masuk pustaka juga kita cari di perpustakaan atau kita cari di internet, ini yang mana nih yang akan kita bahas nih gitu ya. Kita bingung saking banyaknya gitu ya. Nah,
Untuk itu, supaya kita mau mempersempit kebingungan kita, jangan terlalu besar bingungnya, kita sebelum menemukan masalahnya juga kita harus tahu topiknya dulu, ya, topik penelitiannya. Jadi masalahnya udah bisa diperkecil lagi seperti itu, ya. Nah, apa sih yang disebut dengan topik penelitian? Topik itu asal katanya dari bahasa Yunani yang yaitu topoi. Nah, itu adalah artinya inti utama yang hendak disampaikan atau dibicarakan, ya. Jadi inti utamanya apa yang hendak kita bicarakan nih? Udah mulai mempersempit ya, Jadi kalau kita sudah punya inti utama yang hendak disampaikan atau dibicarakan, maka kita udah mempersempit sebenarnya, tidak terlalu luas, ya. Meskipun topik itu masih bersifat umum, general, ya, general, ya. Nah, syarat utama topik seperti ini, ya. Nah, ini yang pertama nih, ya, topik. Topik itu harus menarik perhatian penulis atau peneliti. Dengan kata lain, kalian harus kembali dulu ke dalam diri kalian sendiri. Apa sih yang menarik buat saya? Seperti itu, ya. Mungkin seperti ini. Ada topik yang sangat bagus, tapi buat saya sendiri pribadi nggak menarik, ya, nggak menarik. Maka nggak mungkin saya meneliti di situ, ya, nggak mungkin saya meneliti di situ. Dipaksakan juga mungkin ada hasilnya, tapi mungkin kurang baik seperti itu. Oleh karena itu, balik lagi, harus menarik buat diri sendiri sebagai peneliti, ya. Itu syarat utamanya yang pertama, menarik perhatian, ya, menarik perhatian diri kita sendiri. Apa sih topik yang menarik buat kita? Coba renungkan selama kita kuliah itu dari semester 1 sampai sekarang di semester 6, apa sih topik yang paling menarik buat kita, ya, misalnya seperti itu. Apa topiknya nanti saya ceritakan selanjutnya, ya. Nah, kemudian karena menarik, biasanya peneliti atau saudara pasti harus punya pengetahuan di situ, ya, punya pengetahuan dan punya pengalaman di situ, ya. Jadi sesuatu yang misalnya anda minati, dan Anda harus punya pengetahuan dan pengalaman di situ, ya, meskipun itu baru prinsip atau arahnya saja, ya. Misalnya ketika kita memilih suatu topik, kita bisa memperkirakan tuh, karena kita sudah tahu dan kita sudah menarik buat kita sudah bisa perkirakan kira-kira, ya, apa datanya ada, bagaimana mencari datanya, ya, nanti bagaimana analisisnya. Terus kemudian biasanya suatu yang kita menarik, suatu kita yang tahu itu biasanya kita pernah baca-baca, berarti kita pernah mengenal referensi-referensi yang ada, seperti itu, ya. Masalahnya adalah kita sering baca nggak gitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini yang tiga. Nah, kemudian topik itu juga harus kita ketahui manfaatnya, ya. Jadi misalnya sekarang kita sudah memilih suatu topik, kemudian kita sudah mengetahuinya, punya pengalaman di situ, tapi taunya topik yang akan kita teliti itu nggak ada manfaatnya buat apa gitu. Artinya mungkin nggak memecahkan masalah, ya, maka topik itu nggak bisa dipilih, seperti itu, ya. Itulah topik penelitian. Nah, sekarang saya lari dulu ke yang namanya judul, ya. Judul di suatu penelitian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, judul itu suatu yang menyeratkan atau memfokuskan suatu topik. Memfokuskan suatu topik. Dengan kata lain, sebenarnya kalau topik itu agak lebar, ya, judul itu lebih sempit, seperti itu, ya. Topik itu besar, judul itu lebih kecil, jadi lebih fokus daripada topik itu. Nah, kemudian artinya judul itu lebih spesifik, lebih sempit, lebih spesifik, lebih mengarah, lebih fokus dibandingkan dengan topik itu, ya. Ya, judul juga mencerminkan suatu permasalahan. Nah, ini kembali lagi, syarat dari penelitian itu harus memecahkan permasalahan. Berarti judul itu harus mencerminkan suatu permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Artinya dengan melihat judul, orang udah bisa tahu ini masalah apa yang diangkat, gitu, ya, secara cepat maksudnya seperti itu. Dan judul ini kita sudah ketahui letaknya pasti di bagian awal dari sebuah karangan atau karya tulis, gitu, ya. Berarti itu sebagai ujungnya dari karya tulis kita, ya. Artinya kalau judulnya tidak sama dengan isinya udah pasti salah, karena judul itu biasanya harus mencerminkan isinya, seperti itu, ya. Nah, ini ciri khas yang membedakan judul dengan topik. Fungsinya, kalau topik itu mungkin nggak akan terlalu menarik orang lain,
tapi kalau judul mungkin akan lebih menarik bagi orang lain, bagi pembaca misalnya seperti itu ya. Kadang-kadang juga topik di beberapa penelitian ini kadang-kadang juga tidak dituliskan, hanya disyaratkan oleh si penelitinya aja seperti itu. Karena kenapa ya, karena memang tidak pernah ditampilkan biasanya topik, yang ditampilkan adalah judul itu ya, judul ya, judulnya seperti itu. Nah ini contohnya topik dan judul ya. Topik misalnya ya, topik itu Anda minat terhadap tingkat kepuasan pelanggan gitu ya, tingkat kepuasan pelanggan. Ini minatnya mungkin karena Anda suka misalnya mata kuliah manajemen mutu, Anda sering sekali ikut seminar-seminar manajemen mutu atau pemasaran seperti itu. Anda sering baca buku tentang manajemen mutu dan pemasaran misalnya ya. Oh saya mungkin tertarik dengan tingkat kepuasan pelanggan misalnya topiknya. Tapi tingkat kepuasan pelanggan itu kan masih umum, masih besar ya. Topik itu masih besar. Tingkat kepuasan pelanggan itu macam-macam ya, bisa dari sisi macam-macam gitu ya. Dari ilmunya aja bisa macam-macam, mau dari manajemen mutu mau dari pemasaran, bisa dua seperti itu ya. Nah judul akan lebih spesifik. Jadi topiknya tingkat kepuasan pelanggan, judulnya adalah misalnya pengukuran tingkat kepuasan pelanggan di rumah sakit X gitu ya, dengan metode service quality dimension ya, misalnya seperti itu ya. Yang kedua misalnya analisis kelengkapan kuesioner. Jadi ini ceritanya misalnya rumah sakitnya udah punya kuesioner, kemudian kita akan analisis kuesionernya bener nggak, misalnya seperti itu ya. Maka kita analisis kuesionernya, yaitu analisis kelengkapan kuesioner kepuasan pelanggan misalnya di rumah sakit X gitu ya, dengan metode service quality dimension misalnya seperti itu ya. Nah kemudian contoh lain misalnya topik ya, topik misalnya tentang saya tertarik dengan efisiensi pengadaan barang persediaan misalnya ya, efisiensi pengadaan barang persediaan misalnya, itu karena Anda suka dengan logistik misalnya seperti itu ya. Itu baru topiknya ya. Tapi efisiensi pengadaan barang persediaan itu juga banyak ya, maka kita harus spesifikan lewat judul ya. Judulnya adalah misalnya penerapan metode MRP, Material Requirement Planning, untuk efisiensi barang non medis di rumah sakit X misalnya seperti itu ya, itu judulnya. Atau Anda suka dengan bidang ilmu sistem informasi manajemen ya, misalnya dalam bidang topiknya sistem informasi manajemen rumah sakit tentang penyusunan program misalnya gitu ya, penyusunan program. Luas kan ya penyusunan program. Nah mungkin lebih spesifiknya di judul, yaitu misalnya penyusunan logaritma program Delphi dalam rangka penyusunan SIM RS bagian apotek di rumah sakit X misalnya seperti itu ya. Itu adalah penjelasan tentang topik dan judul serta perbedaan antara topik dan judul. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat judul yang baik ya, syarat judulnya, karena nanti kalian juga akan bikin judul. Nah ini harus dipenuhi syarat judul yang baik ini ya. Yang pertama artinya harus asli ya, harus asli, jangan menggunakan judul yang sudah pernah ada ya. Bila udah ada ya kita harus cari sinonimnya dari itu ya, harus cari sinonimnya dari judul yang sebelumnya seperti itu ya. Kemudian relevan, judul itu harus relevan ya. Kenapa harus relevan? Jadi ini trik juga nih, saya cerita sedikit saja. Judul kadang-kadang di awal itu bisa berubah setelah kita susun karya ilmiah kita dari bab 1 sampai bab 5 terakhir, ternyata judulnya terpaksa kita rubah. Kenapa? Karena memang setelah kita baca tulisan kita lagi, kita sebenarnya di awal sudah tetapkan judul, kemudian setelah kita baca lagi, baca ulang lagi, mungkin itu akan berubah judulnya. Kenapa? Karena judul harus mencerminkan isi tulisannya seperti itu ya, jadi bisa berubah ya. Kemudian judul itu juga harus provokatif. Provokatif itu artinya judulnya nggak boleh terlalu sederhana, harus menarik. Karena ini judul yang tampil yang kalau disebut barang sih ya, kalau barang belian itu ini tampilan awalnya gitu, bungkusnya gitu ya, packingnya harus menarik seperti itu. Kalau di handphone tuh warnanya seperti itu ya, mungkin packingnya warnanya, casingnya seperti itu harus menarik. Jadi judul nggak boleh sederhana, harus menarik. Tapi ada syarat lainnya, yaitu yang keempat, meskipun harus menarik dia harus singkat, nggak boleh bertele-tele, judulnya nggak boleh terlalu panjang gitu ya, harus singkat, harus mencerminkan langsung maksudnya ya, yang ingin disampaikan dari isinya itu harus langsung disampaikan di judul seperti itu ya. Nah, kemudian judul juga harus
berbentuk frasa, ya, harus berbentuk frasa. Kemudian awal judul harus huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi, ya, kecuali preposisi dan konjungsi, seperti itu, ya. Kemudian tidak ada tanda baca di akhir judul karangan, ya, di akhir judul karangan atau karya tulis, seperti itu. Artinya nggak boleh ada tanda titik, nggak boleh ada tanda baca lainnya, nggak boleh tanda tanya, apalagi tanda seru juga nggak boleh, seperti itu, ya. Dan syarat yang terakhir, yaitu syarat yang utama dari keseluruhannya, itu harus sesuai dengan isi, seperti itu, ya. Itu syarat judul yang baik, ya. Oke, selanjutnya saya mungkin bisa memberikan contoh, ya, memberikan contoh bagaimana kita mulai dari awal sampai nanti bisa menjadi suatu judul, ya. Jadi judul sebagai contoh misalnya ini, ya. Saya misalnya saya juga seorang mahasiswa misalnya. Setelah saya melihat diri saya sendiri, setelah saya melihat apa yang sering saya lakukan, saya melihat apa yang sering saya baca, misalnya seperti itu, ya, maka saya bisa menilai bahwa mungkin minat saya atau ilmu atau pengalaman saya adalah dalam bidang sumber daya manusia, ya. Jadi saya sudah menetapkan dulu topiknya nih, ya, sumber topiknya saya udah tahu, ya. Oh, sumber daya manusia, karena minat saya ada di situ. Saya nggak bisa minatnya mungkin misalnya di akuntansi karena memang saya tidak minat, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini mungkin jadi awal sumber topik, seperti itu, ya. Namun masalahnya kita harus menyempitkan topiknya. Ini terlalu lebar, ya. Sumber daya manusia itu terlalu lebar. Meskipun itu masih jadi topik, itu sangat lebar topiknya. Kita harus lebih sempitkan topiknya, seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menyempitkan topik? Yaitu tadi kita bisa melakukan dua cara, ya. Pertama, kita bisa lakukan studi pustaka. Yang kedua, kita bisa mengamati di lahannya, di tempat prakteknya, di tempat penelitiannya, bisa wawancara dengan orang-orang di sana, ya. Ini bisa bertukar, ya. Kita bisa awali dengan studi pustaka baru mengamati, atau kita juga bisa mengamati wawancara di lahan baru studi pustaka. Ini dua-duanya bisa berjalan bolak-balik, bisa berjalan paralel, ya, beriringan, ya. Tidak harus satu duluan atau yang lain duluan, tidak harus. Ini bisa berjalan paralel, seperti itu. Nah, kejadiannya adalah misalnya setelah saya ada di lapangan, setelah saya mengamati, setelah saya wawancara gitu, ya, di lahan, bertemu dengan orang-orang, saya kemudian mendengar mungkin, ya, dari bagian SDM di sana, di tempat lahan praktek, bahwa misalnya di bagian SDM tersebut salah satu tugasnya adalah melakukan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai di rumah sakit tersebut misalnya. Namun sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh bagian SDM tersebut, ya. Dampaknya apa? Timbul masalah nih, Masalahnya adalah tidak mengetahui perbaikan yang harus dilakukan, ya, tidak mengetahui perbaikan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena memang tidak pernah melakukan evaluasi, ya. Kenapa nggak pernah melakukan evaluasi? Ternyata setelah saya wawancara, mereka nggak punya metode evaluasinya seperti apa, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga mungkin kemudian melakukan studi pustaka. Dari studi pustaka yang saya lakukan, saya buka internet, ya, saya cari-cari referensi jurnal, datang ke perpustakaan, melihat penelitian yang lain. Ternyata saya baca-baca, oh, ternyata ada loh teorinya, gitu, ya, teorinya tentang bagaimana melakukan metode evaluasi pelatihan. Oh, ternyata penelitian sebelumnya itu pernah orang melakukan evaluasi pelatihan di rumah sakit lain, misalnya seperti itu. Oh, begini caranya. Nah, nyambung akhirnya ini, dan ini bisa mulai menjadi topik yang disempitkan, ya, Jadi topiknya sekarang saya mulai lebih sempit. Oh, evaluasi tentang pelatihan SDM, seperti itu, ya. Saya sudah menemukan topiknya, ya. Mudah kan, ya? Mudah, seperti itu. Hanya masalahnya yang susahnya itu biasanya kita studi pustakanya, seperti itu, ya. Studi pustakanya, cari teorinya, kita mulai harus membanding-bandingkan antara yang kita amati, wawancara di lahan, dan studi pustaka yang kita lakukan, gitu, ya. Akhirnya ceritanya ini adalah saya menemukanlah topiknya, evaluasi pelatihan SDM. Masih topik, meskipun sudah sempit, sekarang topiknya sudah mulai menyempit, tapi masih cukup luas. Saya harus menyempitkannya lagi menjadi suatu judul, ya. Kemudian setelah saya rumuskan, akhirnya saya menemukanlah judul dari penelitian saya adalah
evaluasi pelaksanaan pelatihan gitu ya dengan metode Kirkpatrick seperti itu contohnya. Evaluasi pelaksanaan pelatihan ini kenapa saya ambil, karena saya pernah wawancara gitu ya di lahan. Oh, mereka butuh ini ya, masalahnya mereka belum punya, seperti itu kan ya. Nah, kemudian metode Kirkpatrick ini di mana saya dapatnya? Oh, saya dapatnya dari studi pustaka gitu, seperti itu ya. Nah, itulah rangkaian bagaimana kita merumuskan dari suatu masalah yang harus kita temui, kemudian kita menetapkan topik, kemudian kita menetapkan judul. Terima kasih telah mendengarkan materi ini.